Tadi saya mau ceramah mendaki gunung, melewati lembah, kata kami rumah. Kemudian dia mengangkat ya. Itu semua protokol dikerjakan, apa hasilnya? Mana hasilnya? Katanya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kaos gue keren ya. Ini kaos bikinan anak-anak MPR ya. Ini nanti di bawah gue cantumin nomor yang bisa kalian hubungi untuk pemesanan ya. Ini dari anak-anak MPR, digunakan untuk kepentingan operasional MPR. Kalau kalian suka, nggak ada paksaan. Nah, belakangnya tulisannya baca ada. MPR, Majelis Pemerintahan Rakyat, tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Nah, ini kaosnya, langsung hubungi untuk pemesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nih, di sini aja, Pi. Untung di situ. Ya. Hah? 25 nih yang benar 10 apa 25 nih? Lu gak mau jawab ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin innaka bi rahmatillah. Adada ma ba'dallah salatan wa salaman daimain bi karamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ala kulli dara wa marra. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi jannati ahli shafa'a wa ali ahli al-karama. Amma ba'du. Begini ceramah dikasih batas waktu nih. Tega sekalinya gue ceramah jadi habib jadi begini, gue berhenti jadi habib gue. Enakan di YouTube, beneran enakan di YouTube. Di YouTube gue santuy. Di mari ditekan gue. Udah jalan mendaki gunung lewati lembah. Berat tamunya ini Nahatori sampai di sini dikasih waktu. Disuruh nyampein semua tapi dikasih waktu. Wah, kenapa saya ini ya Allah? Kopi di sono. Pokoknya yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para kiai, mudah-mudahan umur panjang, sehat afiat. Enggak saya sebutin namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan kita dapat berkah-berkahnya beliau.
Dan mudah-mudahan perkumpulan ini saya mengajak diri saya dan semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini Allah takdirkan kita berkumpul sama Rasulullah. Lengkap Rasulullah di sini. Pewaris Nabi itu ada dua. Yang pertama pewaris ilmunya Nabi, ada ulama warasatul anbiya. Di sini tempatnya ulama. Dan juga ada pewaris Nabi dari segi nasab, dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini berkumpul keturunan Nabi dan pewaris ilmu Nabi. Kita bersama Nabi. Kita sudah bersama Nabi. Kalau boleh memilih waktu mati, saya memilih waktu mati sekarang. Mudah-mudahan perkumpulan ini tercatat sebagai perkumpulan yang mendapatkan doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 menit. Kurang 7. Oh, sumpah segapas ya Allah. Baik, seperti yang disampaikan oleh Habib Umar tadi, mudah-mudahan beliau berpanjang ziarah ya. Amin. Isra Mi'raj ini sebenarnya memang contoh bagi kita sekarang adalah yang pas mungkin ya dari Al-Fajr. Karena gue bukan ustaz, gue YouTuber. Gue ustaz tadi bukan, apalagi ulama, bukan. Saya YouTuber, hamba Allah biasa. Cuma dikasih Allah akal, dipakai untuk menerima apa yang dari Allah, kita sampaikan lagi ke umatnya Rasulullah. Mudah-mudahan manfaat. Seperti cerita-cerita hikmah Isra Mi'raj ini, kejadian yang paling saya garis bawahi yang mudah-mudahan manfaat untuk umatnya Rasulullah SAW yang sekarang ini adalah tentang ujian iman. Di zaman Rasulullah SAW waktu habis Mi'raj itu, habis Isra itu, Rasulullah cerita baru dikit itu, belum banyak, baru bilang tadi malam Anda dari Masjidil Aqsa. Begitu diceritakan, itu banyak yang murtad, keluar dari Islam karena tidak mau mendengarkan apa yang dari Nabi Muhammad SAW, karena tidak mau percaya apa yang dari Nabi Muhammad SAW. Tugas kita nih, mudah-mudahan para ulama, para habaib di sini bisa menyampaikan kepada umat Rasulullah. Tugas kita adalah saling menjaga dalam keimanan. Itu tugas kita. Tugasnya syaitan, tugasnya Abu Jahal dan kroni-kroninya tadi itu membuat kita jauh dari iman. Jadi ada dua kubu. Kubu beriman sama kubu tidak beriman. Yang satu bersuara untuk mengajak umatnya Rasulullah kepada keimanan, yang satu mengajak di luar dari keimanan. Dan ini penting. Ini peperangan sejati yang sudah ada dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad, mereka sudah selalu memerangi orang-orang yang mengajarkan keimanan. Sayyidina Musa alaihissalam namanya Fir'aun, kata Nabi Muhammad tadi. Fir'aun, zaman sekarang banyak Fir'aun junior tuh. Ini Fir'aun, di zaman Fir'aun ada korun juga. Ada korun ya? Korun junior juga banyak tuh. Di zaman Fir'aun ada Haman, menteri segala urusan. Ya, di zaman Fir'aun itu ada tuh menteri segala urusan dan situasi, menstruasi. Kopi gue mana kopi gue mulai radikal. Ini kan menteri segala urusan dan situasi. Kalau disingkat menstruasi. Mau kopi dulu ya. Mau kopi dulu. Jadi YouTuber. Wow, saya membarkan ya. Zaman sekarang ada nggak? Ada. Sama deh. Itu. Dan ini penting saya sampaikan kepada para alim ulama, para habaib. Ingatkan umat tentang musuh-musuh itu. Innahu lakum aduwwum mubin. Allah udah bilang itu. Kita nggak cuma sekarang ini ngajarin umat ibadah aja. Percuma ibadah kalau kita nggak membentengi diri tentang itu.
kasih analogi. Ente nanam di sawah, di kebun, lu bajak tuh tanah, lu tabar tuh bibit, lu jaga, tapi akhirnya ada hama dibiarin. Jadi nggak teman-teman? Tadi Kiai Hasan menyebutkan apa yang ditanam oleh beliau-beliau, sekarang nanti kita akan, ya saya ngerti dikit bahasa Jawa tuh, tandur di tanam, bener ya? Tahu gue. Jangan main lu, ya. 7 menit. Pokoknya 10 menit gue berhenti. Mau nyalain gue gak hanya di sini. Enak aja. Deal. Mau marah MC. Gue jauh-jauh kasih 10 menit. Ngambek gue berarti. Dia gak boleh sendiri mampu. Dan dari dulu kalau kita mau belajar, mereka merusak umat yang beriman ini dengan apa? Rusaknya perilaku. Ini yang kalau katanya Imam Muda, Ghazwul Fikr, perang pemikiran. Ulama-ulama kita dikasih posisi enak. Udah lu ngajar aja, pondok lu gue bangunin, tapi gak usah tinggal yang mari. Udah yang lembut-lembut aja. Giliran dakwah, gua sama Habib Umar tuh beda tuh. Kalau dulu kan sudah begitu ya. Kalau gua kan kocak ya, dia jelek ya. Gua manis kan ya. Nggak dapat dia, bininya banyakan gue. Nah, Ghazwul Fikr ini membuat kita terlena. Kalau dakwah diminta lembut aja, tapi urusan musik mereka mau lembut, mau keras apa dibiarin. Padahal musik itu ada dangdut, ada koplo, ada seriosa. Masalah nggak? Nggak masalah. Ada yang suka dangdut nggak marah sama yang suka rock. Sama-sama musik. Hard rock, ada Al-Banjari, ada dari Jawa Tengah. Masalah? Enggak. Ada yang pakai drum. Masalah? Enggak. Kenapa? Enggak ganggu mereka. Giliran udah mengganggu mereka, wah kepanasan itu. Ini bahaya nih, radikal. Padahal ngomongnya mah, yang jadi masalah itu bukan cara dakwahnya sebenarnya. Yang lembut dikatain radikal ada nggak? Ada. Yang ngomongnya ya Allah dia lemah lembut banget. Ya gue kan nyebut nama di Bandung, lembut loh beliau itu. Mudah-mudahan beliau berpanjangnya kagak. Jadi kalau ngobrol sama beliau apa kami? Dia ini, gimana ini? Tapi begitu, tetap dibilang radikal. Yang keras, tapi kalau membela mereka bagus. Ngomong kotor kalau mengganggu mereka habis. Ngomong kotor tapi kalau bela mereka bagus. Ini udah ke blok-blok Pak Kiai, Pak Ulama, para sakit, para habaib. Gue sebenarnya nyampe ini buat kalian. Sudah waktunya kalian menerangkan kepada umat tentang Ghazwul Fikr. Hati-hati dengan propaganda. Di tempat ini alhamdulillah gue bangga banget bisa masuk di sini, umat Islam gak lagi dari seragam. Di luar, di sini contoh nih, antara Banser sama seragam FPI jadi jatuh, itu Islam. Nggak ada lagi Islam Banser, Islam FPI, nggak ada. Islam Rasulullah. Jangan mau lagi berkata. Betul. Jangan. Kiblatnya sama, nabinya sama, Qurannya sama, ajarannya sama. Stop perpecahan. Lalu ala Nabi Muhammad. Ini penting ya Muslim.
Ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian di sini bisa menjadi contoh untuk umat Islam seluruh Indonesia. Kalau ada yang seragam putih benci seragam hijau, goblok. Gue yang ngomong. Gue ada yang marah. Nih gue ada. Kalau ada seragam hijau benci seragam putih, goblok. Gue yang ngomong. Kenapa? Karena tidak ada dalam ajaran Islam untuk saling membenci. Adanya saling cinta. Kalau salah dibenarkan, dirangkul, dipeluk, bukan dicaci maki. Kalau hari ini sosokan yang sombong, dua-duanya sama. Kita nggak diajari sama Rasulullah begitu. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jangan mau dirubah ini. Kita kebalik. Ini Rasul pikir udah nyampe waduh udah parah. Padahal Allah udah bilang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik Rasulullah. Udah berapa menit, 10 menit selesai. Kalau sih semuanya saya minta maaf kalau ada salah. Enggak, gue aturan nggak bisa. Nggak bisa. Contoh yang baik. Nama Rasulullah contoh yang baik. Dalam ilmu nahwu yang mondok-mondok nih tahu kan ya, ada namanya mafhum mukhalafah. Kalau nama Rasulullah contoh yang baik, tanpa Rasul contoh yang tidak baik. Bersama Rasulullah kemuliaan, tanpa Rasulullah kehinaan. Bersama Rasulullah keselamatan, tanpa Rasulullah celaka. Betul apa salah? Baik. Semua yang bergandengan sama Rasul dari mulai benda mati, waktu, apa tempat, semua mulia. Kalian ini di umat paling mulia kenapa? Biar kata si Muhammad Busiri, biar kami Rusli kunna akhwamal umami. Kita ini mulia karena Rasulullah. Habaib jadi mulia karena Rasulullah. Wahai habaib, wahai umatnya Rasulullah, kalau kalian tinggalkan Rasulullah yang membuat kalian mulia, demi Allah kalian akan terhina. Kita mulia karena Rasul, jangan pernah ninggalin Rasul. Kita ini jadi orang baik karena Rasulullah. Jangan pernah ninggalin Rasul dalam segala hal kalau bisa. Musuh-musuh itu akan membuat kalian semuanya melupakan Rasulullah. Cuma ingat diri. Nah, gua habis. Nah, gua udah ini. Gue, anak. Persis dia kan. Dia kan begitu. Anak sampai anak berkumpul. Allah. Ada itu. Ada aswad. Tahu ada aswad? Tahu? Batu hitam kecil. Biasanya yang hitam kecil sudah nikah. Ada rasanya. Mana? Itu aja aswad yang dimuliakan apa? Pernah dihidup Nabi. Bahkan Ka'bah, kiblat umat Islam, itu dulu pernah jadi rumah berhala sayang. Pernah jadi sesembahan untuk musuh-musuhnya Allah, tempat syirik. Dan Ka'bah berkat Nabi Muhammad SAW baru tuh. Hanya karena kerinduan Nabi kepada mereka, kiblat berubah arah. Nah, tanpa Nabi Muhammad, celaka saya, celaka antum hidup. Ini 2022 ya. Banyak aturan-aturan di dunia ini ya. Gua nggak ngomong Indonesia doang. Dunia yang dikenal dengan protokol
kesehatan salah gue, maaf gue katanya itu dengan ilmu baik, dengan dasar ilmiah yang baik, tapi mana baiknya sekali kita turutin pakai popok di muka gue dikasih tisu. Nah dulu masih ingat saya memang pakai cadar dimarahin ya, radikal nggak boleh kanak-kanakan dulu. Sekarang cowok cewek tentara polisi pakai cadar dulu dilarang sampai sholat yang mestinya hidup menyentuh jadi pakai ini. Kenapa? Protokol kesehatan katanya diturutin udah. PPKM nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini, udah diturutin. Micin malas gue nyebut vaksin kesebut ya Allah. Kau kembali ke kopi ini benar. Diturutin micin 1, micin 2, micin 3, micin 4, susah betul apa betul? Di sini ada yang enak hidup nih, kakanin kamu bermasalah nih, gue juga, apalagi no, gue kemari, ya Allah, kesini nih Pak, perjuangan beneran, dari tempat dia lo di Purwokerto tuh, kemarin lu mendaki gunung lewati lembah, udah jadi ninja Hattori itu kemarin. Tadi saya mau ceramah mendaki gunung lewati lembah, kata rumah kemudian dia mau panjang ya lihat. Itu semua protokol dikerjakan, apa hasilnya? Mana hasilnya? Katanya baik, nggak ada. Tanpa Rasul hancur. Ini gue buktiin nih, kuliah kedokteran itu di sini banyak yang kuliah ya, itu perlu 2 hal yang gak sembarangan. Selain pinter harus tajir. Pinter doang kagak cukup, harus dengan tajir. Tajir doang kagak cukup, kudu pinter. Sekolahnya paling lama tuan 6 tahun, itu pun gak bisa langsung lulus. Untuk bisa praktek 4 tahun lagi. Koas itu total 10 tahun habis, duit miliaran. Itu sampai kalau kita nih punya saudara dokter, itu kita berasa anak tiri ya. Kenapa? Orang tua kita diceritain anaknya yang dokter mulu. Kemana-mana kita yang anterin. Orang tua kita, ini anaknya di samping nih, yang diceritain dokter. Ya nggak ada, anak saya dokter. Orang tua yang anaknya punya dokter itu ya, jalannya beda, anak dokter. Mau melamar anak orang, antara ustaz sama dokter, kesian ustaz. Tapi di sini kagak, di sini banyak yang kita ustaz. Kalau ustaz, kamu kerja apa? Ustaz, saya ngajar di pondok. Kamu kira anak mau makan dulu keluar? Keluar! No, ustaz yang jomblo no sih ya, jomblo. Makanya jadi ustaz YouTuber lu kayak gue. Tinggal pakai saya ajarin. Ajarin apa deh? YouTube. Kalau yang datang dokter nih, kamu kerja apa? Saya masih kuliah kok belum ngomong orang. Saya semester 4 kedokteran, besok nikah. Fakta apa bohong saya? Baik. Kuliah 10 tahun, habis miliaran, luar biasa kebanggaan. Untuk apa tugasnya? Jadi apa itu? Jadi manusia yang bisa menyehatkan manusia lain. Betul apa salah? Tugasnya dia ngurusin kesehatan orang. Betul apa salah? Tugasnya dia untuk membantu manusia lain mendapatkan kesehatan setelah sakitnya. Betul apa salah? Setiap tahun lulus ribuan dokter. Ribuan.
yang mati mungkin puluhan atau ratusan. Berarti jumlah dokter bertambah atau berkurang? Jumlah dokter bertambah atau berkurang ke tahun? Bertambah. Makin banyak dokter mestinya makin sehat manusia. Tapi sekarang faktanya tanpa Nabi Muhammad ada di sisinya, makin banyak dokter makin banyak penyakit, makin aneh-aneh ini penyakit. Tahun 2004 penyakit kotak datang ke Indonesia. Yang bersin ayam sama babi yang mati manusia. Kolol. Enggak, saya nggak ngomong tolol ya, kurang satu huruf nggak sah. Ya kan kayak ya, kalau kurang satu huruf nggak sah ya. Ini kan saya ngomong kolol, kurang satu huruf. Batal ngomong kotor. Ngomong nggak bisa ngomong itu. Pernah nggak kalian coba pas kalian flu, ambil ayam, lu bersin di depan ayam, acung mati nggak ayamnya? Kagak ada ayam mati gara-gara lu bersin. Ada lagi apa virus? Namanya antraks. Melupa tahun itu menyerang sapi dan berbahaya juga buat manusia. Katanya dokter. Namanya virus antraks, Bu. Itu menyerang sapi. Sapi kalau kena virus antraks namanya jadi sapi gila. Kocak lagi ini. Kenapa kocak? Sapi kalau malas makan rumput. Kira-kira kalau sapi gila datang ke warteg, pesan tempe orek. Ini sekarang lagi. Apa nih? Omicron. Abacron. Mbahcron. Antetron. Inna lillahi wa inna tidak lain tujuannya itu semua hanya membuat umat Islam jauh dari Rasulullah, kehilangan keimanan. Sadar umat Islam. Dulu ini kalau orang hamil sekarang ada namanya di apa USG. Untung saya datang. Oh iya. USG ya, tahu USG tahu? Itu kok tahu USG? Itu deh bayi dalam perut kelihatan. Gara-gara miring dikit operasi. Oh bayinya miring Bu, itu harus operasi. Duit lagi loh. Duit lagi loh. Pokoknya di bisnisin aja loh. Miring dikit operasi. Orang dulu deh nggak ada USG. Istrinya mau melahirkan, datang ke ulama, datang ke kiai, datang ke habib, bawa air. Pak Kiai nggak mau melahirkan. Kiai ini gimana? Lahir. Kagak pakai resep. Nabi Muhammad di situ, itu bayi nggak cuma miring kan? Sungsang juga lahir. Ini yang gua omongin fakta apa bohong? Kalau fakta, nih gua ngomong kesini dulu ya, kalian tahu. Gua di tim kalian. Di sini yang paling tanggung jawab sama Rasulullah. Wallahi, Allah menjadi saksi hari ini. Saya Muhammad dari Lubang sudah menyampaikan kepada para habaib dan para ulama untuk menjaga umatnya Rasulullah agar tidak sesat dengan pemikiran-pemikiran yang membuat umatnya Rasulullah jauh dari iman. Kalian wallahi mas'ulun kalian akan dipertanyakan oleh Rasulullah SAW di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Kalian yang paling bertanggung jawab. Rasulullah sangat mencintai umatnya. Kalau bukan kalian, siapa yang akan menjaga umat Rasulullah? Mudah-mudahan para ulama kita, para habaib kita menjadi orang-orang yang selalu mau berada di belakang untuk menjaga umat Rasulullah. Mudah-mudahan kalian yang dicintai oleh Rasulullah, diselamatkan oleh Allah, berjaga Allah, berjaga baiknya, pada hatinya, walaupun masalah masalahnya, wabillahi Allah, yukirnya tanafiyatihim, wa akhirnya biakhlaqihim, wa amalana biamalihim, wa ij'alana min hizbihim, wa arzuqna mahabbatahum, wa tawaffana ala millatihim, wa yahsurna ya Rabb fi jumlatihim, khairin wa nafsin wa afiyah, dini wa dunya wal akhirah, wa ila hadratin Nabi Muhammad
Nabi sallallahu alaihi wasallam juga boleh baca. Itu benar syaitan. Gue minta maaf kalau salah ya. Dari kesurupan. Maafin gue ya. Kita santuy, kita bakal sehat, dan kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.